Pengakuan. Lepi menatap heran ke arah Reinhard yang entah kenapa menjadi sangat perhatian. Dokter tampan ini tiba-tiba saja mengajaknya makan malam di sebuah restoran di mana hanya ada mereka berdua saja di sini. Sebagai seorang model, Lepi tentu saja tahu kalau tempat ini bukanlah tempat yang murah. Bukan niat untuk menghina, terlalu sayang jika harus membuang-buang uang sebanyak ini hanya untuk sebuah makan malam biasa. Meskipun tak tahu berapa gaji yang diterima Reinhard sebagai direktur dari semua rumah sakit milik keluarga Ma, Lepi tetap menyayangkan tindakan poya-poya ini. Dia kasihan pada Reinhard, susah payah bekerja siang dan malam kemudian dihamburkan begitu saja. Kenapa menatapku seperti itu? Tanya Reinhard. Kau tidak sedang terpesona padaku kan? Cih, aku akan langsung pergi ke dokter mata jika sampai terpesona pada pria jelek sepertimu. Jawab Lepi kemudian memalingkan wajah dadanya tiba-tiba berdebar. Di bagian mananya aku terlihat jelek? Tahu tidak, di rumah sakit aku menjadi rebutan para dokter dan juga perawat. Mereka berlomba-lomba agar bisa makan satu meja denganku, ucap Reinhard menyombongkan diri. Lepi memutar bola matanya jengah, sedikit geli mendengar kenarsisan yang terlontar dari mulut Reinhard. Apa bagusnya bisa makan bersama dokter miskin sepertimu? Tidak ada istimewanya sama sekali. Ucapan pedas Lepi bagai pedang yang langsung menusuk ke relung hatinya Reinhard. Benar jika dirinya hanyalah pria miskin yang beruntung karena menjadi sahabatnya Gabrieli, pria terkaya yang ada di negaranya. Karena kedekatan mereka jugalah Reinhard bisa menjadi direktur tunggal yang bertanggung jawab pada kemajuan semua rumah sakit yang bernaung di bawah grup Ma. Sadar jika ucapannya tadi telah menyinggung Reinhard, Lepi segera meminta maaf. Dia tidak tahu kalau dokter ini akan menanggapi candaannya dengan serius. Rein, maaf kalau kata-kataku tadi membuatmu merasa tidak nyaman. Aku tidak bermaksud mengolok-olok profesimu, sungguh. Aku tahu, tenang saja, aku tidak marah kok, saut Reinhard kemudian memasukkan makanan ke dalam mulutnya. Suasana yang tadinya sedikit romantis mendadak terasa canggung saat Reinhard memilih untuk diam. Dia tidak marah, hanya merasa sedikit kecewa karena Lepi memang tipe wanita yang menyukai pria beruang. Bukan berarti salahnya Lepi jika dia memiliki tolak ukur seperti itu. Tapi Reinhard yang merasa sudah gagal karena tak masuk dalam kategori pria yang diinginkannya. Reinhard bukan Gabrieli yang bergelimang harta, dia hanya pria biasa yang tertimpa keberuntungan besar. Kenapa suasananya jadi tidak enak begini ya? Sindir Lepi yang mulai tak nyaman. Reinhard, aku kan sudah minta maaf padamu. Kenapa kau malah mendiamkan aku seperti ini? Kalau kau marah, ya marah saja, tidak perlu ditahan. Aku benci orang-orang yang suka berpura-pura. Reinhard menghela napas, dia bertopang dagu kemudian menatap lekat ke arah Lepi yang sedang menggerutu sambil menikmati makan malamnya. Katakan padaku, kau menyukai pria sepertiku atau tidak? Uhuk. Lepi terbatuk-batuk setelah menyemburkan makanan yang sedang dia kunyah. Reinhard yang melihat hal itu segera mengambilkan air minum dan berpindah ke sebelah Lepi. Dengan lembut, Reinhard mengelus punggungnya, sedikit merasa bersalah karena sudah membuatnya tersedak. Astaga, keluh Lepi sambil menyeka mulut. Kau sudah gila ya, Ren? Kau pasti ingin balas dendam karena tadi aku melolokmu kan? Sialan, tenggorokanku sakit sekali. Maaf, aku tidak tahu kalau ucapanku akan membuatmu tersedak, saut Reinhard merasa sangat bersalah. Dasar gila, lain kali lihat kondisi dulu kalau mau bicara. Ellie dan Gabrieli akan merasa sangat kehilangan kalau sampai terjadi sesuatu padaku. Sungut Lepi kemudian menepis tangan Reinhard yang masih bertengger di punggungnya. Kenapa kau bertanya seperti itu? Karena aku menyukaimu. Lepi terperangah, tak percaya dengan apa yang baru saja dikatakan oleh Reinhard. Sambil menelan ludah, dia memberanikan diri menatap pria yang masih berdiri di sebelahnya. Reinhard, apa kau sudah salah minum obat? Tidak, jawab Reinhard. Kau mengigau? Reinhard menggelengkan kepala. Aku tidak sedang tidur, Lepi. Lalu kenapa kau bicara melantur? Desak Lepi memaksa Reinhard untuk jujur. Mata Reinhard menatap dalam-dalam ke manik mata wanita di sebelahnya. Tekadnya sudah bulat. Malam ini apapun yang terjadi dia harus berhasil menyampaikan perasaannya. Entah setelah itu dia akan dihajar atau malah ditertawakan oleh Lepi. Reinhard tak peduli, yang penting isi hatinya sudah tersampaikan. Lepi, sejak awal pertemuan kita aku sudah menyimpan perasaan lebih padamu. Aku tahu aku tidak memiliki banyak uang, tapi perasaanku tulus. Aku menyukaimu. Semua yang ada di dirimu aku suka, bukan karena kau adalah Levita Poster, tapi karena kau adalah satu-satunya wanita yang bisa menggerakkan hatiku. Lepi, kau mungkin akan menertawakan aku setelah ini. Kau juga pasti akan menganggapku konyol, tapi perasaan ini sungguh nyata. Aku tulus menginginkanmu. Setelah berkata seperti itu, Rena segera pergi dengan langkah yang sangat cepat. Dia bahkan tidak berani untuk menengok ke belakang saking gugupnya. Sedangkan Lepi, gadis itu dia mematung dengan mulut ternganga lebar
Lepi sangat shock dengan pengakuan Reinhard barusan. Jadi dia menyukaiku? Tak lama kemudian, Reinhard kembali muncul. Lepi yang melihat kedatangannya segera mengalihkan pandangan ke arah lain. Dia gugup, tentu saja. Wanita mana yang tidak akan terkejut jika mendengar sesuatu yang tiba-tiba seperti ini? Untuk menghilangkan kecanggungan yang ada, Lepi mencoba membuka pembicaraan lain dengan Reinhard yang juga terlihat kikuk. Seolah senyum samar muncul di bibir Lepi. Ada perasaan tersanjung setelah melihat keberanian pria ini. "Kenapa kau kembali?" tanya Lepi. "Aku masih lapar," jawab Reinhard berkilah. Padahal sebenarnya tujuan dia kembali masuk ke dalam restoran adalah khawatir ada pria lain yang akan menggoda Lepi mengingat jika gadis ini memakai pakaian yang cukup ketat. Juga karena Reinhard sedikit penasaran akan seperti apa respon yang ditunjukkan oleh Lepi setelah dia mengungkapkan perasaannya. "Benar hanya karena lapar," ledek Lepi dengan sengaja, "bukan karena ingin mendengar apa jawabanku." "Sudahlah Lepi, jangan bahas masalah itu lagi. Lebih baik sekarang kau cepat habiskan makan malammu. Gabrieli dan Elia pasti sudah menunggu kita di rumah," saut Reinhard dengan wajah merah pada menahan malu. Lepi terkikik, gemas melihat gelagat malu-malu di diri Reinhard. Jujur saja sebenarnya Lepi juga sedikit memendam perasaan lebih pada dokter tampan ini. Hanya saja, Lepi tak terlalu serius menanggapi perasaannya sendiri karena tak mengira kalau Reinhard akan tertarik padanya. Lepi sadar betul jika dirinya bukanlah wanita anggun seperti yang diinginkan oleh banyak pria. Dia adalah wanita yang menyukai kebebasan, jadi wajar saja kalau selama ini tidak ada satupun pria yang mengajaknya menjalin hubungan. Dan Reinhard adalah pria pertama yang berani mengakui perasaannya secara langsung. Sangat mengejutkan sekaligus membuatnya merasa sangat bahagia. "Jangan tertawa. Aku tahu kau pasti sedang mengelok apa yang aku katakan barusan kan?" protes Reinhard yang salah tingkah sendiri. "Tidak kok, aku malah senang mendengarnya," jawab Lepi. Reinhard kaget. Dia segera mengangkat wajahnya kemudian menatap penuh harap ke arah Lepi. "Jadi kau tidak marah kalau aku menyukaimu?" "Tidaklah, kenapa juga aku harus marah? Lagi pula aku juga sedikit tertarik padamu, tapi cuma sedikit ya, tidak banyak." "Lepi kau, apa sih Rein? Kalau bicara itu jangan setengah-tengah, membuat orang penasaran saja." Berutu Lepi kesal melihat Reinhard yang tidak melanjutkan perkataannya. "Jadi kau juga menyukaiku begitu?" "Lepi, astaga, aku tidak percaya ini. Itu artinya cintaku tidak bertepuk sebelah tangan, iya?" "Ya Tuhan," teriak Reinhard heboh sambil menelungkupkan kedua tangannya ke atas. "Biasa sajalah Rein, tidak perlu seheboh itu. Aku saja tidak berlebihan sepertimu kok." Bohong. Lepi sengaja berbohong karena tidak mau harga dirinya turun. Padahal yang terjadi sesungguhnya adalah hatinya sangat bahagia. Akhirnya setelah sekian lama melajang, ada juga pria yang tertarik dengannya. Hehehe, baiklah sayang," ucap Reinhard tanpa ragu memanggil Lepi dengan sebutan sayang. "Dasar kadal," ejek Lepi dengan wajah merona. Setelah itu keduanya menghabiskan makan malam dengan perasaan membuncah. Mereka tidak saling berbicara tapi jelas terlihat di mata keduanya kalau mereka sama-sama bahagia dengan hubungan yang baru saja terjadi. Reinhard yang sempat merasa khawatir merasa sangat lega karena dia tak harus merasakan yang namanya patah hati. Siapa yang menduga kalau ternyata Lepi juga memiliki perasaan yang sama sepertinya. "Gabrieli, terima kasih sudah menyemangati aku untuk bicara jujur pada Lepi. Aku akan mentraktirmu nanti sebagai hadiah atas apa yang sudah kau siapkan untuk kami malam ini. Kau benar-benar sahabat sejati, Gab. Aku bangga bisa berteman denganmu."